Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Dwi Mustika, Zidan Abdillah Kurniawan, dan Imas Masito Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis kalimat. Pada poin pertama terdapat penjelasan tentang kalimat dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, kalimat atau ungkapan biasa disebut dengan al-jumlatu, atau bisa juga disebut dengan al-kalamu, atau juga bisa disebut dengan at-tarkibu. Sedangkan kata dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimatu. Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat berdasarkan tingkatannya. Jenis-jenis kalimat berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi dua, yaitu kalimat sederhana dan kalimat perluasan. Kalimat sederhana yaitu kalimat yang hanya berdiri atas musnad dan musnad ilaih saja. Perlu diingat lagi, musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepada suatu hukum, pekerjaan, dan keadaan, ataupun secara gampangnya sesuatu yang disandarkan kepadanya. Kemudian musnad adalah sifat fi'il ataupun sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Contohnya yaitu Muhammadun yaqra'u. Jadi di sini Muhammad itu sebagai musnad ilaihnya, yaqra'u sebagai musnadnya. Selanjutnya yaitu kalimat perluasan. Kalimat perluasan yaitu kalimat sederhana yang diberi kata tambahan sebagai jenis kata pelengkap. Kata tambahannya berupa objek dan keterangan, baik berupa keterangan tempat, waktu, keadaan, ataupun yang lain. Contohnya Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Di sini keterangannya berupa keterangan objek, yaitu Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya kalimat terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Susunan pada jumlah ismiyah ini terdiri atas mubtada dan khobar. Adapun harokat untuk mubtada dan khobar itu yaitu marfu ataupun domah, kecuali untuk khobar yang berbentuk bukan mufrad. Dalam jumlah ismiyah ini, mubtada dan khobar harus mempunyai sifat yang sama. Ketika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya ya juga harus mudzakkar. Antara mubtada dan khobar juga harus sama-sama mufrad, tasniyah, ataupun jamak. Contohnya al-muslimani qaimani. Kata al-muslimani sebagai mubtada dan qaimani sebagai khobar. Yang seperti yang saya katakan tadi, mubtada dan khobar dalam jumlah ismiyah ini harus sama-sama mufrad, tasniyah, ataupun jamak. Selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah ataupun kalimat yang diawali dengan fi'il ataupun kata kerja. Kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Contohnya koma zaitun. Kata koma sebagai fi'il. Jika dilihat dari segi waktunya, maka fi'ilnya adalah fi'il madhi atau yang sudah lampau atau sudah dilakukan. Dan jika dilihat dari segi jenis fi'il,
ini merupakan fi'il lazim, ataupun fi'il lazim itu fi'il yang membutuhkan objek. Sedangkan kata Zaidun menjadi fa'ilnya, atau dalam bahasa Indonesia itu subjeknya. Keduanya sudah termasuk kalimat karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Untuk kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya mempunyai satu subjek, satu predikat, dan satu keterangan jika diperlukan. Contoh, Fulan tidur. Fulan diartikan sebagai subjek, sedangkan kata tidur yakni diartikan sebagai predikat. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat majemuk sendiri dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada kalimat majemuk setara, yang kedua ada kalimat majemuk kerapatan, yang ketiga ada kalimat majemuk bertingkat, yang keempat ada kalimat majemuk campuran. Oke, yang pertama ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Contoh, guru menjelaskan pelajaran dan siswa menyimak pelajaran guru dengan seksama. Itu merupakan contoh kalimat majemuk setara. Yang selanjutnya ada kalimat majemuk kerapatan. Kalimat majemuk kerapatan adalah kalimat yang merupakan gabungan dari beberapa kalimat tunggal karena subjek, predikat, dan objeknya sama, maka bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contoh, siswa itu pandai membaca, menulis, dan berhitung. Yang selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih yang kedudukannya berbeda. Contoh, ibu merasa bangga ketika anaknya sukses menuntut ilmu. Yang selanjutnya ada kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Paling sedikit terdiri dari 3 kalimat. Contoh, anak itu sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan ibunya merasa bangga ketika anaknya sukses dalam menempuh pendidikannya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.